Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas penganggaran 6E, kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang forecast penjualan dan penyusunan anggaran penjualan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya, Mardila Putri Yadin Asuti, dengan NIM 2019-11623. Yang kedua ada Dini Ramadhania, dengan NIM 2019-11050. Yang ketiga ada Vina Aviani, dengan NIM 2019-11053. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Vina Aviani. Rumusan masalah yang pertama, forecast penjualan, yang kedua, analisis tren, yang ketiga, standar kesalahan forecast, yang keempat, analisis korelasi, yang kelima, anggaran penjualan. Next. Pengantar. Sebelum penyusunan anggaran penjualan dilakukan, hal yang pertama yang harus dikerjakan adalah membuat perkiraan atau forecast penjualan. Forecasting adalah suatu cara untuk mengukur atau menaksir kondisi bisnis di masa yang akan datang. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan dapat menganut salah satu dari dua pendekatan, yakni yang pertama pendekatan spekulatif, di mana perusahaan tidak memperhitungkan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor intern dan eksternal. Yang kedua, pendekatan calculatrix, di mana perusahaan secara aktif melakukan estimasi terhadap risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian faktor-faktor eksternal dan intern. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan perusahaan dikelompokkan menjadi faktor internal meliputi kualitas dan kegunaan produk perusahaan. Yang pertama, bagaimana produk itu dipakai. Yang kedua, mengapa orang membeli produk tersebut. Yang ketiga, penggunaan potensi produk. Yang keempat, perubahan-perubahan yang dapat menaikkan kegunaan produk. Ongkos produksi dan distribusi produk perusahaan. Proses pembuatan produk. Yang kedua, teknologi yang dipakai. Yang ketiga, bahan mentah yang dipakai. Yang keempat, kapasitas produksi. Yang kelima, biaya memasarkan produk. Kecakapan manajemen perusahaan sendiri atau managerial skill. Yang pertama, penghayatan persoalan yang dihadapi. Yang kedua, kemampuan melakukan forecast. Yang ketiga, kemampuan melihat reaksi pesaing. Next. Faktor eksternal meliputi 1. Kecakapan manajemen pesaing. 2. Volume kegiatan perekonomian yang ditentukan oleh konsumen dan tingkat daya belinya, manajer lain atau produsen lain yang sejenis, spekulator, peraturan hukum yang mengatur produksi dan distribusi produk, keadaan politik, kondisi lingkungan, kehidupan organisasi ekonomi. 3. Barang substitusi serta kemungkinan penemuan barang baru yang lebih baik. 4. Selera masyarakat. 5. Faktor-faktor lain seperti mudahnya perusahaan keluar masuk dalam industri, iklim dan perubahan pemakaian produk, konflik politik. Next. Teknik-teknik dalam forecast penjualan. Yang pertama, judgment method atau forecast berdasarkan pendapat adalah metode yang memproyeksikan penjualan yang berdasarkan pada pendapat salesman, sales manager, para ahli, dan survei konsumen. Yang kedua, forecast berdasarkan perhitungan-perhitungan statistik. Pada metode judgment mungkin masih terdapat unsur-unsur subjektivitas. Sebaliknya, pada metode statistik ini unsur subjektivitas ditekan sedikit mungkin. Perhitungan lebih didasarkan pada data objektif baik yang bersifat mikro maupun makro. Next. Analisis tren. Analisis tren merupakan gerakan lamban yang berjangka panjang dan cenderung menuju ke satu arah, menaik atau menurun. Yang pertama, metode least square atau tren garis lurus. Di sini ada rumus yaitu Y sama dengan A plus BX, rumus B sama dengan N sigma X Y, min sigma X dikali sigma Y bagi N sigma X kuadrat, min dikurangi sigma X kuadrat. A sama dengan N sigma Z dibagi N, dikurangi B sigma X dibagi N. Dua metode momen. Z sama dengan A plus BX, sigma Y sama dengan N kali A, ditambah B kali sigma XY sama dengan A sigma X ditambah B kali sigma X kuadrat. 3. Metode kuadrat atau tren garis lengkung.
Y sama dengan A plus BX ditambah C kali X kuadrat. Rumus yang akan dikemukakan berikut ini adalah untuk penjualan produk bukan permintaan turunan. Sigma Z sama dengan N kali A tambah C kali sigma X kuadrat X. Sigma XZ sama dengan B sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat dikali Z sama dengan A sigma X kuadrat ditambah C sigma X kuadrat. Syarat sigma X sama dengan 0. Next. Standar kesalahan forecast. Perhitungan SKP bertujuan untuk mengetahui metode yang paling tepat digunakan untuk menghitung peramalan penjualan. Kegunaan adanya peramalan adalah satu, dalam perencanaan kita memerlukan adanya peramalan. Yang kedua, peramalan yang akurat akan menghemat biaya dan dengan itu akan menambah daya saing perusahaan. Prinsip-prinsip peramalan. Yang pertama, ada peramalan yang melibatkan error atau kesalahan. Peramalan ini hanya mengurangi ketidakpastian tetapi tidak dapat menghilangkannya. Yang kedua, ada peramalan sebaiknya menggunakan tolak ukur kesalahan peramalan. Adanya kesalahan dalam peramalan, maka pemakai harus tahu besar kesalahan tersebut. Yang ketiga, ada peramalan secara tim yang lebih akurat daripada peramalan produk individu atau item. Jika suatu tim diramalkan sebagai satu kesatuan persentase, kesalahan cenderung lebih kecil daripada persentase kesalahan peramalan produk-produk individu. Yang keempat adalah peramalan jangka pendek yang lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Dalam waktu jangka pendek, kondisi yang mempengaruhi permintaan cenderung tetap atau berubah lamban, sehingga peramalan jangka pendek cenderung lebih akurat. Ada metode peramalan penjualan atau forecasting yang sifatnya yang dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sifat kualitatif yang merupakan cara peramalan atau forecasting yang didasarkan pada data masa lampau, masa kini, target yang ingin dicapai, berdasarkan intuisi dan pengalaman serta pendapatan seseorang. Yang sifat yang kedua yaitu bersifat kuantitatif, merupakan cara peramalan yang menitik beratkan pada perhitungan angka dengan menggunakan berbagai metode statistika. Adapun rumus standar kesalahan forecasting atau SKF adalah SKF sama dengan akar sigma dalam kurung X min Y kuadrat dibagi N. Keterangan X yaitu penjualan nyata, Y forecast penjualan, N adalah banyaknya data periode yang dianalisis. Contoh, misalkan dari data yang dikemukakan terdahulu, yaitu penjualan susu PT IMA, yang forecast penjualannya menggunakan metode tren garis lurus dan tren garis lengkung adalah sebagai berikut. Menurut metode garis lurus, persamaannya adalah Y sama dengan 132 ditambah 10X. Di sini, di metode tren garis lurus, ada kolom tahun X, A, BX, dan forecast penjualan yaitu Y dari tahun 1900 sampai 1995. Perhitungan SKF penjualan susu dengan metode garis lurus adalah sebagai berikut di bawahnya, yaitu ada kolom tahun, penjualan nyata atau X, penjualan atau Y, Y min X, mohon maaf, X min Y, dan X min Y kuadrat dari tahun 1991 sampai 1995. Akar dari 30 banding 5 yaitu 2,45. Dan metode garis lengkung yaitu
ada kolom tahun X, A, BX, CX kuadrat, Y, X, X min Y, dan X min Y kuadrat dengan sigma 22,8579. Jadi, hasil dari akar 22879 dibagi 5 yaitu 2,14. Jadi dengan metode tren garis lurus, nilai SKF 2,45 lebih besar daripada nilai metode garis lengkung yang mempunyai nilai SKF 2,14. Karena itu, dengan metode tren garis lengkung lebih sesuai untuk forecast penjualan pada perusahaan PT IMA. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dini Ramadhania. Selanjutnya adalah analisis korelasi. Analisis korelasi adalah analisa yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara beberapa variabel. Formula atau rumus yang dapat digunakan dalam analisis korelasi berupa metode least square seperti berikut ini. Untuk mencari nilai Y sama dengan A plus BX. Untuk mencari nilai A sama dengan sigma Y min B sigma X per N. Untuk mencari nilai B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Keterangannya N sama dengan jumlah periode data yang dianalisis, A sama dengan jumlah pasang observasi, dan B adalah koefisien regresi. Kemudian untuk rumus koefisien korelasi, R sebagai koefisien korelasi sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y per akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat diakar lagi N sigma X sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Lalu untuk penyusunan anggaran penjualan. Di sini ada contoh kasus dari perusahaan kecap asli. Baik ya, bisa kita lihat ada data historis dari penjualan selama 5 tahun terakhir, dari tahun 1991 sampai 1995. Dan data historis itu artinya sudah terjadi di masa lampau. Dan di sini juga ada kebijakan perusahaan terkait harga jual ya. Misalnya di sini ada jenis kecapnya, kecap sedang untuk harga jual per botolnya di Banjarmasin Rp500, sedangkan di Martapura harga jual per botolnya adalah Rp600. Kemudian ada kebijakan distribusi penjualan untuk dua daerah tersebut, yakni perbandingannya adalah 2:1, artinya penjualan di Banjarmasin 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan penjualan di Martapura. Itu adalah kebijakan distribusi yang diterapkan oleh perusahaan. Kemudian informasi selanjutnya adalah mengenai distribusi penjualan. Untuk ketiga produk tersebut, yaitu penjualannya yakni adalah kecap sedang 50%, kecap manis 30%, dan juga kecap asin 20%. Lalu setelah kita menelaah data ini, kemudian data ini dibuat forecast penjualan tahun 1996. Bila forecast penjualan menggunakan metode least square, maka dihitung sebagai berikut. Next. Saya akan memakai 4 langkah. Yang pertama ini, peramalan penjualan dengan menggunakan analisis tren. Kita susun dulu tabel peramalan dengan metode least square. Yang pada kolom pertama, N adalah jumlah tahun, lalu sigma itu adalah jumlah keseluruhan, dan ada kolom penjualan atau Y, X kuadrat, XY digunakan untuk menghitung angka B dan A atau nilai B dan A, dan atau menyusun peramalan penjualan. Kemudian X, karena menggunakan metode least square, jadi X-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian X kuadrat adalah hasil kuadrat dari X. Kemudian X dikali Y adalah X-nya dikalikan dengan Y, yaitu penjualan. Lalu kita cari nilai B dan A.
Baik, setelah mendapatkan nilai B dan A tersebut, selanjutnya kita buat persamaan tren garis lurusnya, yaitu dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Jadi kesimpulannya adalah forecast penjualan kecap tahun 1996 sebanyak 182 untuk daerah Banjarmasin dan Martapura dengan perbandingan 2:1. Next. Untuk langkah kedua, kita akan mencari nilai penjualan masing-masing produk di daerah penjualan. Cari perbandingannya penjualan di daerah dua penjualan ini dengan Banjarmasin 2/3 dikali 182 sama dengan 121 botol dan Martapura 1/3 kali 182 sama dengan 61 botol, sehingga jumlahnya adalah 182 botol. Jadi perbandingan masing-masing produk di kedua daerah tersebut adalah, kita buat juga lagi tabelnya, ada nama produk, distribusi penjualan, presentasinya, Banjarmasin, Martapura, total, dan juga jumlahnya untuk masing-masing kolomnya. Next. Langkah ketiga ini, di sini ada sebuah persentase 23,68 untuk triwulan pertama, triwulan kedua 24,34%, dan triwulan ketiga 25,66%, dan juga triwulan keempat 26,32% yang didapatkan dari slide 12 tadi di histori penjualannya. Terus kita masukkan di masing-masing triwulannya. Setelah selesai, akan ketemu total untuk masing-masing triwulannya. Lalu, setelah untuk mencari nilai penjualan triwulan per daerah sudah selesai, kita masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini adalah menyusun anggaran penjualan dalam unit dan rupiah. Jangan lupa untuk membuat header ya teman-teman. Berisi perusahaan kecap asli, anggaran penjualan tiap triwulan pada tahun 1996. Di kolom pertama ada daerah penjualan dan jenis kecap, yaitu Banjarmasin, kecap sedang, kecap manis, kecap asin, total, dan juga Martapura, kecap sedang, kecap manis, kecap asin, dan juga total. Di sini BT adalah dalam bentuk botolnya, dijualnya dalam unit bentuk botolnya. Ada triwulannya 1, 2, 3, dan 4. Dari hasil yang langkah ketiga tadi dimasukkan ke sini per triwulannya tadi 4 ya. Terus bisa disimpulkan untuk setahunnya terjual dalam bentuk unit dan rupiahnya berapa. Terima kasih teman-teman. Ada pula kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.